호치민아 호치민아 이가게 엔페로 뼈뼈 pegaguki Sasuno. Lo bisa lah macam ini. Makan enak, minum pun enak, dikasih rokok ya enak. Tapi tentara Elizabeth masih menjajah kita dari dulu sampai sekarang. Apalah. Dengar semua rakyat Elizabeth. Equestria adalah negeri terbesar di bumi ini. Jadi, jangan pernah ada orang lain yang berani untuk mengambil ini selain negara Amerika. Jadi kita perlu kuasai negara ini tanpa batas dari pemerintah kita. Siapa setuju? Baik. Saya pasti akan menguasai Equestria tanpa batas dari raja kita. Namanya pun juga cobaan. Ya, nggak mungkin kita harus hidup tenang aja seperti ini. Tapi gue geram lah dengan tentara Elizabeth. Dikit-dikit jajah mulu. Apalah. Yaudah, gue balik dulu ya. Ini lagi ada urusan kerajaan nanti harus diurusi. Tahun 1936, Elizabeth makin menjajah Equestria kembali. Setelah 1000 tahun dimusnahkan, kembali menjajah Equestria. Alasannya untuk mengambil alih sumber daya yang gak pernah ada di negara ini, yaitu adalah rempah-rempah seperti bunga azuri dan juga bunga vale yang diketahui sebagai obat untuk penyakit dan juga lambang kekayaan yang disalahgunakan untuk bahan perang, sehingga negara ini dijajah selama 45 tahun lamanya, mulai dari tahun 1873 sampai tahun ini.
Namun, cara perjuangan zaman dulu masih seperti kedaerahan, sehingga negara tersebut tidak bisa mengalahkan penjajah dengan kompleks. Udah pulang kamu? Dari tadi aja lo pikir-pikir atau kayak penjajah lo malah keluar-keluar gak jelas lo. Andre. Ya, aku juga mau memeriksa sesuatu apa yang terjadi di desa kita ini, kerajaan kita. Gak mungkin gue pergi ke Dugam. Dugam aja ditutup. Ini pun negara kita masih terekspos lagi dengan tentara Elizabeth. Apalagi bisa kita bebaskan lagi, mama. Rumah kita dijual udah jadikan untuk buat perang. Apalah, rumah kita udah gak lagi, mah. Ya, maklumin aja lah. Namanya pun juga hidup. Ya pastilah ada akhirnya kayak gini. Nanti kalau kamu mau pikir-pikir kemana, lo jumpai dulu Pak Andre dulu ya, Pak Andreas sama Pak Nicholas, oke? Ya udah. Kalau gitu, Andre mau menjumpai Pak Niko dulu. Oh, anak muda, ngapain kamu kesini tanpa izin kita dulu? Bayar 5 dirham dulu. Lah, kok gitu, Pak? Gue cuma mau lihat-lihat aja, nggak mau kemana-mana. Nggak jauh-jauh kali pun, mau ke rumah tetangga. Apalah kau nih? Mau ke rumah tetangga kek? Mau ke rumah siapa kek? Bayar 5 dirham dulu. Kalau nggak mau bayar, saya akan hukum kamu dengan panah ini. Mau nggak bayar lo? Alah, bacot lu. Lah, ini kan pasukan Pak Niko. Ngapain mereka di sini juga? Lo bilang tadi mau ke rumah abang gua. Ya, kami tahu ada mau hal kalian. Ya, kami serang lah. Ganggu pula orang mau lewat. Itu abang gua Nicholas. Ya udah, lo mau jumpa rumahnya. Itu dekat rumahnya di situ. Oke? Ya udah. Pada akhirnya 346 menit kemudian. Pak Niko, sepertinya kita perlu rencana baru deh. Kayaknya negeri Elizabeth makin menggila-gila. Ada anak-anak dibunuh, ibunya yang lagi melahirkan diperkaos, digilir, baru dimutilasi. Apalah ini? Ini adalah kasus hak asasi manusia yang sudah dilanggarkan. Kenapa raja tidak berani untuk melawan mereka? Kita pun tahu dirilah dikit. Lo ini gimana? Tentara Elizabeth itu meskipun mereka pernah kalah beberapa minim yang lalu, tapi sekarang mereka masih menjajah kita. Apa kita lakukan? Kita perlu menghancurkan semua bunga Valley supaya mereka tidak bisa mengambil itu lagi, supaya mereka baik di negara kita masing-masing. Nggak bisa seperti itu, Pak Niko. Apalah kau nih? Meskipun bunga Valley itu diambil, mereka masih bisa mencarinya karena mereka itu cari mungkin ada guru-guru pintar, ada orang-orang dalam yang tahu di sini, ada pengkhianat negara kita mungkin tahu di sini. Tadi mana bikin lagi, Pak? Kita pun udah usahakan aja yang terbaik supaya negara kita aman dari penjajahan kan. Kalau kita memaksa, kita mending hancurkan aja dengan bom nuklir. Tapi ini belum tercipta bom nuklir ini yang siap bisa menghancurkan satu negara. Gini ya, gue mau ngasih tahu sedikit aja. Kalau dipikir-pikir, kalau anaknya Bu Nirma, Skyver namanya itu si Andre. Dia itu dulu adalah murid gue waktu SMP. Tapi gue udah lupa dia udah punya anak atau apa.
Dia udah mulai tua, coy. Ya, kita perlu pikirkan strategi baru. Gimana kalau kita rekrut si Andre? Kita ganti namanya jadi Naga Andre aja. Itu kan ada pahlawan kesukaanku, namanya adalah Naga Abadi. Ya meskipun itu sih kerajaan Cina kuno sih, nggak seperti kerajaan kita sekarang. Tapi dia itu hebat loh, bisa mengalahkan penjajah. Selain bisa mengalahkan penjajah, mereka juga kuat untuk bisa melawan ketidakadilan ini. Tapi sayang dia meninggalkan dikhianati. Aduh, inilah risiko jadi dewa perang. Paniko. Lo lupa sama gua terus. Astaga, ya Tuhan Yesus. Ada juga Pak Alia. Pak Alia, kapan kesini juga? Budak nih, udah diperingati gue di sini juga tentang kayak Pak Niko lah. Gue bincang-bincang sedikit. Jadi, kalau gue masih tahu, lo boleh nggak masuk tentara negara kita? Karena negara kita butuh tentara. Masih banyak tentara yang lemah, masih ada perang kita yang masih bersifat daerahan, tidak bersatu masih. Itu kota Canterlot kita juga. Kita harus jaga kota kita dari namanya penjajahan. Ya, karena penjajahan ini termasuk pelanggaran HAM dan juga pelanggaran kebaikan di sini. Ini juga melawan norma agama, melawan norma sosial, dan ketidakadilan pun bisa meningkat kalau kayak gini. Dunia akan menganggap kita sampah kalau macam nih. Aduh. Tapi gue nggak bisa jadi tentara. Pasti banyak risikonya kan kalau jadi tentara. Ya, bisa mati, bisa terbakar, bisa kepanggang. Aku aja nggak pernah jadi tentara. Aku mau jadi dokter, mau merawat orang. Ya, sejatinya tentara itu ya memang seperti itu. Mereka harus menghancurkan tubuh mereka demi negara. Mereka harus kehilangan organ-organ mereka demi negara. Mereka harus kehilangan semua yang ada di tubuhnya, meninggal, kebakar, hancur, diperkosa, hanya untuk negara mereka. Itulah namanya pengorbanan yang tidak sia-sia. Buktinya, pernah sih negara kita merdeka satu tahun Masehi. Tapi ini semua gara-gara ada orang dalam melakukan ini. Ya udahlah, aku pun udah tahu juga nih. Gue sebenarnya udah masih tahunya sama mak gue. Ya udah, gue bakal latihan. Pak Niko, lo serius mengundang anak miskin ini jadi tentara? Mata dia lemah gimana Pak Niko? Lo pikir-pikir dulu dong. Semuanya jangan ada yang berani menghina calon murid kita untuk jadi tentara. Negara kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Kita sebagai warga kota Canterlot harus kuat, optimis, tangguh, dan maupun juga lelaki sejati. Pengorbanan diri itu sangat penting untuk negara kita. Jika kalian memang mencintai negara kita, jadi perlu ada pengorbanan diri yang ada. Meskipun itu bisa mengganggu keluarga kalian, tapi kalian itu sudah berhasil. Itu artinya kalian berhasil untuk bisa mencegah penjajahan di bumi. Equestria harus menang dan Crystal Empire harus menang juga. Jadi kita harus memenangkan pertempuran ini selama 3 tahun lamanya. Sudah 25 tahun lamanya negara kita kalah, tidak pernah menang gara-gara tidak ada kesatuan. Jadi kita harus susun rencana baru. Gua harus latihan. Gua harus lindungi Equestria dari penjajahan Elizabeth sebelum kita hancur di dalam bumi. Aduh bang, gue saja tentara kalau nggak tahu apa-apa. Miskinnya miskin aja. Kalian diam aja deh.
Kalau kalian memang gak cinta negara kalian, ya udah sana. Kalau kalian mengejek orang mau berjuang, bangsat lo, ya gaya lo. Aduh Dek, kau salah jadi tentara kalau nggak temen mana. Aku harus berani. Lagi sejati, tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah. Wah, gua gak nyangka dia bisa masuk target boy. Waduh, bisa masuk target dia bro. Wah, gimana dia bisa menangkannya jir. Kebat banget dia. Kita aja yang mau latihan panah kayak gini gak bisa menang-menang. Kalah terus, dia bisa memenangkannya. Waduh, bodoh banget gue remehkan dia. Gue berhasil. Syukurlah, dia berhasil. Akhirnya aku bisa berjuang untuk mengalahkan penjajah. Ini adalah hal yang sangat langka. Sangat langka. Kamu berhasil untuk memenangkan panah ini. Saya bangga dengan lo. Akhirnya kita bisa. Kalau kita berpikir lebih tenang lagi, ini pasti bisa. Oke. Kalian telah berhasil untuk mengkomplitkan semua latihan ini. Jadi saya akan menyuruh kalian untuk istirahat sebentar. Kalian sudah selesaikan semua ini, jadi kalian boleh beristirahat apa dulu. Saya ada bagian teh manis untuk kalian. Tumben Pak Nicholas baik kita minuman macam ini. Dah, baguslah kalau gitu. Boleh kita minum yuk. Yuk, minum. Berlama-lama kemudian, Meanwhile, 346 menit kemudian, 1 minute 37 seconds later. A few moments later. 1 minute 37 seconds later. Kok lo bisa mengalahkan kekuatan target panah itu? Padahal dari zaman Pak Dogi, dari zaman raja-raja Equestria zaman dulu, zaman para permaisuri, zaman para papa dulu, tidak ada yang bisa memenangkannya. Tapi lo orang bisa untuk mengalahkan target ini, ya target panah ini, dengan kekuatan tanpa mengeluh dikit gitu loh. Kami mengeluh dikit baru menang, tapi kadang-kadang menangnya dalam mimpi aja. Tapi lo bisa. Ini adalah kekuatan yang paling dalam. Ya, kekuatan paling dalam inilah yang menciptakan pengalaman yang terbatas untuk latihan. Pertahankan kemampuanmu itu, Andre. Karena kemampuan itu bisa diambil, tapi tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama. Oh, kok lo mirip dengan pendekar naga Andre ya? Apa jangan-jangan? Iya, dulu. Ya, ayah gue dulu adalah seorang pendekar di sini. Namanya Naga Hitam. Ya, yang ceritakan Pak Nicholas itu tadi, itu ayah gue dulu, pendekar. Dia itu powerful banget kalau soal masalah itu. Gue belajar dari dia, gue bisa mempelajari dari sini. Gue latihan sedikit, tapi pastilah, pokoknya pasti. Ini sangat pastilah. Tapi sayang, dia malah dikhianati oleh satu orang yang gue tahu siapa namanya. Tapi dia juga udah meninggal pengkhianatnya. Tapi gue gak bakal biarkan pengkhianat lain bisa menghancurkan negara kita. Jadi kalau kalian setuju kalau Equestria merdeka, kalian pilih ya atau tidak. Karena negara kita ini perlu kemerdekaan yang luas. Meskipun 1 Januari adalah hari kemerdekaan yang pas, tapi bukan berarti kita bisa menang dan bisa tenang dari penjajahan dan perang. Kalian ingat sedikit-sedikit. Saya pasti ingat. Kalau gitu, gue mau nyusul dulu ya.
mau mesen barang-barang kita. Kalau gitu gua mau pergi apa dulu ya, mau jalan-jalan dikit-dikit. Kalian tunggu sini. Ya udah, hati-hati ya. Ya, enak banget bicara sama dia. Dia tuh orangnya lemah lembut, baik pula. Beda dengan orang kita waktu di sini, marah-marah apa. Tapi si Andre ini lemah lembut, bro. Kita pernah menghina dia gak bakal bisa sekuat Pak Naga Hitam. Ternyata dia bisa membuatnya. Ternyata dia emang anak Pak Hitam. Tapi keren banget. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan panahnya. Bunga-bunga yang indah. Ngapain mereka? Satu orang. Tapi dia kok ngungsi di situ ya? Lah, itu kan lambang negara Elizabeth. Ngapain dia kesini? Gua harus prank dia. Bosan banget ya. Karena lagi harta yang bisa diambil dikit-dikit aja. Tapi sayang sih kalau gue nggak bisa ngambil harta gue sendiri dikit-dikit. Ngapain lah. Mending gue bakal robohkan rumah ini, siapa tahu ada di dalamnya emas. Apa itu? Apa juga kapan ada panah? Apa ya, busur panah? Siapa yang pakai panah itu ke gua? Kita kejut. Aduh. Koncet. Siapa yang nembak itu? Ini pasti tentara Equestria. Gua nggak bisa biarin. Mereka pasti mau menyerang gua. Apa ini? Kenapa ya panah-panah kayak gini? Apa jangan-jangan gue diteror arwah-arwah yang pada membunuh? Gue dalam bahaya. Tolongin gue, woi. Gue dalam bahaya, anjir. Burung gua. Siapa yang makin burung gua tuh? Ada apa nih? Kenapa gak nembak gua? Duh. Di belakang gua ada orang. Mampus lo, Raja Jebakan juga lo. Mumpung gue punya aku terhealing, gue harus kabur sebelum. Tolong, ampun, aku serang lo, komcat lo. Mampus lo, gue gak bakal bisa bunuh gue. Aduh, mati gue. Aduh. Itu dia orangnya. Mereka mau menyerang kita. Kita harus panggil gerilya kita.
Kalau ada bawah itu persiapan senjata kita dari negara lain. Ya semuanya. Jangan biarkan ada orang lain menguasai Equestria. Pokima, dia nggak bisa dikalahkan gini aja. Gak sakit pun. Sakit anjir. Mereka belum tahu kalau ini juga ada peluru lain yang bisa buat mereka mati langsung. Kurang ajar lo. Cepat masuk. Ini udah ganti peluru. Mereka nggak tahu kalau gue punya robot-robot macam ini. Semoga penjajah negara Elizabeth hancur. Wow, ini adalah robot-robot gua. Mau datang di sini. Andre? Hah? Dari mana dapat apa ini semua golem-golem dan tentara-tentara ini? Ya ampun Andre. Ini gue ciptakan sendiri lah, nggak superkomputer. Jadi robot makhluk dari batu-batu bisa bergerak tanpa kekuatan telekinesis.
surat dengan kode cartridge sedang diaktifkan. Segera mendeteksi musuh. Gua harus pakai masker ini. Oke lah, kalau gitu gua harus kabur untuk mencari penjahat lain. Gua harus main di sini. Kalau nggak bahaya pula. Duduk capek, diri. Gini kan enak duduk. Gua capek mikirin para orang lain. Udah sebulan gua mencari pelakunya. Udah putih rambutku, tapi aku nggak boleh menyerah. Gimana enaknya kalau gua siapa yang nembak itu? Aku takut. Apa yang terjadi? Mereka tahu di mana gua. Gua harus ke poin ini. Mari sini lo. Gua takut gua. Loncat lu. Anjing, kemana kayak gini? Bangke, apa jangan-jangan? Mampus lo. Ya saatnya perang dimulai. Hai bangsa Equestria, bangkitlah dari keterpurukan yang terjadi. Bangsa penjajah tidak dibandingkan apa-apanya dengan semangat perjuangan. Ayo, di mana muka kalian ditaruh? Jadi ayo. Bangsa Equestria, bangkitlah dari keterpurukan yang terjadi. Bangsa penjajah tidak dibandingkan apa-apanya dengan semangat perjuangan. Ayo, di mana muka kalian ditaruh? Jadi ayo. Merdeka! Merdeka! Ayo nih, Gusti merdeka coy! Semangat!